Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 337 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, ma min ahadin yad'u indar ruknil aswadi illa stujiba lahu wa kadzalika indar ruknil yamani. Artinya tidak seorang pun yang berdoa di Hajarul Aswad melainkan pasti dikabulkan untuknya. Begitu juga di rukun Al-Yamani. Nah, ini kita kalau yang pernah pergi ke Makkah melihat Ka'bah tuh nanti tahu tuh sudut-sudutnya itu. Ada yang disebut rukun Yamani, ada Hajarul Aswad. Nah, itu satu tempat yang mustajab, ya. Itu kalau kita berdoa di situ, insyaallah bihaulillah wa quwwatihi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kita diizinkan bisa hadir ke sana, manfaatkan momen itu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Ini kita beberapa waktu yang lalu kalau melihat di Facebook, ya, ada kejadian yang tidak nyaman lah yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, kayaknya dari Indonesia tuh, ya, dapat pergi ke Mekah, di depan Ka'bah bukannya malah beribadah, malah main game, ya. Nah, itu satu ibu-ibu yang malah kayak main TikTok gitu sambil joget-joget. Padahal itu di dekat Ka'bah. Itu tentu satu keadaan yang tak bagus gitu. Ya, masa diberi kesempatan emas, orang saudara kita dari sini ribuan, ya, bahkan puluhan ribu mungkin yang mengantri ingin bisa berangkat ke sana. Ini sudah diberi kesempatan malah disia-siakan dengan melakukan perkara yang tak bagus gitu. Ya, rugi ya. Jadi di sini tadi kita kalau bisa berdoa untuk kebaikan untuk kita, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk muslimin muslimat. Dan diriwayatkan lagi bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ala wajhil ardi baldatun yustajabu fiha du'a'u fi 15 mawdi'an illa Makkah. Awwaluha jawful Ka'bati wa du'a'u fiha mustajabun wa du'a'u indal hajaril aswadi mustajabun wa du'a'u inda ruknil yamani mustajabun wa du'a'u tahtal mizabi mustajabun wa du'a'u fil hijri mustajabun wa du'a'u fil multazami mustajabun wa du'a'u khalfal maqami mustajabun wa du'a'u inda bi'ri zamzama mustajabun wa du'a'u ala sofa mustajabun wa du'a'u alal marwati mustajabun wa du'a'u fil mauqifi mustajabun wa du'a'u indal masy'aril harami mustajabun wa du'a'u indal jamarati ats-tsalafi mustajabun.
Artinya tidak ada di muka bumi ini negeri yang di situ doa dikabulkan 15 tempat kecuali kota Makkah. Nah, ini keistimewaan kota Makkah, dia punya tempat-tempat yang banyak sekali yang mustajab. Ya, cuman di Makkah yang ada, di wadah lain tidak ada. Pertama, berdoa di dalam Ka'bah. Nah, itu di situ mustajab. Maka kalau macam kita ini payahlah nggak bisa masuk ke dalam Ka'bah. Berdoa di Hajarul Aswad mustajab. Ya. Berdoa di rukun Al-Yamani mustajab. Jadi di rukun lain rukun Al-Iraqi namanya. Di sini yang disebut Al-Yaman. Berdoa di bawah pancuran emas mustajab. Nah, jadi di Ka'bah itu ada pancurannya kalau kita cek tuh di internet. Nah, bagi yang nggak pernah, kalau yang pernah pasti dia tahu. Ya, ada namanya mizab. Nah, mizab itu pancuran yang terbuat dari emas. Nah, itu di bawahnya itu kita berdoa. Itu termasuk mustajab. Berdoa di Hijr Ismail mustajab. Pada itu namanya Hijr Ismail di situ. Berdoa di Multazam itu mustajab juga. Berdoa di belakang makam Ibrahim mustajab juga. Berdoa di dekat sumur Zam-Zam mustajab juga. Berdoa di Bukit Sofa mustajab juga. Berdoa di Bukit Marwah mustajab juga. Berdoa di Arafah mustajab juga. Berdoa di Masy'aril Haram mustajab juga. Berdoa di tempat-tempat pelemparan jumrah ya, yang 3 itu mustajab juga. Nah, itu kalau dihitung tadi ada 15 tempat. Nih, makanya tadi untung bagi yang dipermudah, diperkenankan oleh Allah Ta'ala bisa hadir ke sana. Nah, tapi kalau kita tidak mampu ya tidak bisa disalahkan juga, namanya tidak mampu. Kalau kepengenan ada kan tentu kita akan mengukur dengan kemampuan kita. Nah, tidak ada bisa ke sana ya berarti kita andalkan di tempat-tempat kita yang di sini. Nah, dan diriwayatkan bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahu ta'ala min maqbarati Makkah sab'ina alfa syahidin yadkhulunal jannata bighairi hisab wujuhuhum kal qamari lailatal badri yashfa'u kullu wahidin minhum fi sab'ina rajulan faqila man hum ya Rasulullah faqala al-ghuraba'u wa man mata fi haramillahi ta'ala aw harrama rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw mata baina Makkah wal Madinati hajan aw mu'tamiran ba'athahu Allahu yaumal qiyamati minal aminin ala wa inna tadallu'a min ma'i zamzama bara'atun minan nifaq. Artinya Allah Ta'ala akan menghimpun dari kuburan Mekah 70.000 syuhada. Jadi ada keistimewaan nanti dari kuburan Mekah itu. Nah, kalau Mekah berarti Ma'la ya, atau Mu'alla orang bisa bilang Ma'la atau Mu'alla. Nah, itu ada 70.000 yang Allah bangkitkan nanti syuhada yang akan masuk surga tanpa perhitungan amal atau tanpa dihisab. Nah, itu diberi Allah keistimewaan. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan pada malam purnama, bersinar terang. Masing-masing mereka akan dapat memberi syafaat kepada 70 orang lain. Nah, jadi bisa memberi syafaat. Mudah-mudahan kita dapat bagiannya itu. Amin ya rabbal alamin. Ditanyakan orang, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang asing yang wafat di tanah suci Makkah atau di tanah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
atau yang wafat di antara kota Makkah dan Madinah, baik dalam rangka hendak beribadah haji atau berumrah. Nah, pas wayahnya ke sana rupanya meninggal, ya. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman. Ketahuilah bahwa meneguk sampai puas air Zam-Zam itu dapat melenyapkan sifat munafik. Nah, dia sebanyak-banyaknya minum air Zam-Zam. Di antara niatnya apa tadi? Yang disebut Rasulullah SAW menghilangkan bibit-bibit kemunafikan, ya, sifat munafik. Boleh juga minum air Zam-Zam tuh niatnya syifa, ya, untuk pengobatan penyakit, untuk istilah kalau bahasa kita yang ada di Tunggali penerang hati, boleh aja, ya. Nah, yang penting niatnya yang baik-baik. Ya, mudah-mudahan itu istilahnya itu hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala, badan kita diringankan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa halalan thayyiban gitu, ya. Semoga Allah Sang Maha Pemurah lagi Maha Mengarunia berkenan menetapkan diri kita sebagai orang yang terbebas dari sifat munafik maupun siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Dia merenggut nyawa kita di salah satu dari dua kota suci itu dan menghimpun diri kita bersama para syuhada yang telah ditetapkan Allah sebagai orang-orang yang memperoleh keamanan, serta semoga Allah juga memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kisah dikisahkan adalah oleh Imam Al-Yafi'i radhiyallahu anhu dari Sahal bin Abdullah. Ini biasanya yang namanya Sahal bin Abdullah ini At-Tusturi, biasanya Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Tapi benarkah beliau? Wallahu alam. Ya, di sini tidak disebutkan namanya. Cuman bahasanya Imam Sahal bin Abdullah aja. Ia mengatakan, ujar beliau, manakala seorang wali bergaul dengan manusia, maka itu suatu kehinaan. Nah, dengan menyendiri, maka itu suatu kemuliaan. Tidak banyak aku saksikan seorang waliullah melainkan suka menyendiri. Jadi kalau wataknya para kekasih Allah tuh jarang hobi bergaul, ini jarang. Kenapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri namanya bergaul ini biasanya akan banyak mudaratnya. Ya, sekurang-kurangnya mengganggu kenyamanan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Imam Sahal bilang, banyak ketemu ku dapati, ku temui wali-wali itu kebanyakan mereka hobi menyendiri. Karena memang jelas kekasih itu lebih asik dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kalau banyak berkumpul, banyak yang masuk inputnya, entah dari mata yang kita pandang, entah dari kuping yang kita dengar, dan itu masuk ke hati, ya. Kalau sudah bahasa masuk ke hati itu paling banyak mengganggu ibadah kita. Kita aja lah sembahyang, sebelum sembahyang berpandir-pandir sama orang, membicarakan tentang sesuatu. Nah, itu kadang-kadang di sembahyang hasil pembicaraan tadi terbayang-bayang di pikiran kita, di hati kita, ya. Atau kita melihat sesuatu, yang dilihat sesuatu yang tak nyaman, bawailah sembahyang. Itu hampir dipastikan di dalam sembahyang yang kita pandang tadi itu masih terbawa-bawa, terpikir-pikir. Makanya lebih nyaman itu memang jangan mau banyak bergaul, ya. Jadi tidak ada tahu apa yang dilihat-lihat, tidak banyak apa yang didengar-dengar. Akhirnya keadaan hati kita menjadi bening, ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Coba aja sembahyang di dekat orang lagi berpandir, pasti kita merasa terganggu, jauh kita. Nah, itu memang wajar kalau kekasih Allah sifatnya hobi menyendiri. Walaupun nanti ada sebahagian yang
sama saja posisinya nyendiri ataupun berkumpul sama orang, cuman kelasnya nak mantapnya itu kalau misalnya sudah hobi istilahnya sama saja berkumpul sama tidak, berarti sudah hebat beliau dalam mensterilkan hati. Tapi secara umum kebanyakan menyendiri itulah yang nyaman. Macam kita sembahyang nggak tenang di keheningan kan gitu. Kecuali sembahyang fardu kan berjamaah disunatkan. Nah, sesungguhnya Imam Abdullah bin Shalih pada zaman dahulu, ini ada lagi seseorang ulama kayak ini bernama Abdullah bin Shalih. Beliau adalah seorang laki-laki yang menjauhi kerumunan manusia, hobi nyendiri ini. Ia menjauhi manusia dari satu negeri ke negeri lainnya sehingga sampailah ia di Mekah. Jadi hobi berkelana beliau. Lalu ia pun lama tinggal di Mekah. Aku bertanya kepadanya, mengapa engkau tinggal lama di Mekah? Tidak kayak tempat-tempat yang lain gitu. Ia menjawab, Imam Abdullah bin Shalih ini, mengapa aku lama tinggal di Mekah dan aku tidak pernah menyaksikan suatu negeri di mana banyak rahmat dan berkah turun di situ melebihi negeri ini, dan para malaikat pun datang dan pergi. Di Mekah aku menyaksikan banyak keajaiban. Aku menyaksikan para malaikat bertawaf dengan penampilan yang beraneka ragam tanpa pernah terputus. Wah, ini berarti kelas beliau itu Masya Allah ya, kasyaf beliau sampai malaikatnya beliau bisa nyaksikan. Seandainya aku ceritakan semua yang aku saksikan, niscaya akan ditolak oleh akal pikiran orang-orang yang tidak beriman. Ini namanya satu perkara yang gaib. Itu kalau bangsa diceritakan ya mungkin payah orang mau mencernanya, ya, ditolak sama orang. Karena beliau diberi Allah kasyafan, tidak. Aku berkata, demi Allah, aku mohon kiranya engkau menceritakan sebagiannya kepadaku. Nah, kata Imam Sahal bin Abdullah tadi, ceritakan sebahagian. Ya. Lalu ia berkata, tiada seorang waliullah pun yang benar kewaliannya, melainkan ia hadir di negeri ini setiap malam Jumat. Wah, jadi kelas-kelas wali ini wallahu alam ya. Nah, ini kayaknya yang punya keramat-keramat bisa melempit waktu atau melempit bumi. Nah, itu setiap malam Jumat masih hadir di Mekah. Ya. Ia tidak pernah terlambat hadir. Jadi kehadiranku di sini hanya untuk menyaksikan sebagian mereka. Jadi berkumpul malam Jumat di Masjidil Haram ini. Bahkan aku pernah menyaksikan seorang wali bernama Malik bin Qasim Al-Jili. Ia datang dengan tangan yang belum dibasuh. Aku bertanya kepadanya, apakah engkau baru makan? Ia menjawab, astagfirullah, sudah sejak 1 minggu aku tidak makan. Ya. Iya, sejak seminggu beliau tidak makan. Tetapi aku menyuapi ibuku. Jadi ada wali namanya Malik bin Al-Qasim Al-Jili, beliau menyuapi mamanya makan. Nah, kemudian terburu-buru gara-gara nak pergi ke Masjidil Haram tadi, dan tidak sampai membasuh tangan, artinya tidak sempat. Nah, tidak sempat membasuh tangan. Mungkin gara-gara di Mekah sudah terdengar suara azan atau mau sholat, langsung dari saat itu lagi nyuapi mamak makan, selesai belum sempat basuh tangan, langsung melacung ya ke Mekah. Itu namanya keramat melempit bumi, karena hendak menghadiri sholat subuh. Sholat subuh di Mekah. Sedangkan jarak antara tempat ini dengan rumahnya adalah sejauh 900 farsah. 900 farsah. Kalau diukur pakai meter atau kilometer, sekitar
7.200 km. Nah, coba bayangkan. Indonesia ini wallahu alam ya, dari Sabang sampai Merauke itu berapa jaraknya? Berapa lah jaraknya kalau ditarik ya? Berapa ribu ya? Nah, sebentar ya. Coba Pan kalau saya bisa mengakses internet. Ada ya. 5.200 kilo. Nah, berapa? 5.200 kilo. 5.245. Nah, coba 5.245 dari ujung Sabang sampai Merauke lah Indonesia. Nah, berarti beliau ini lebih jauh daripada Indonesia nih jaraknya. Bayangkan, ini 7.200. Berarti dari negara mana beliau nih? Nah, belum membasuh tangan, melesat. Nah, ini keramat katanya. Ya. Gak bisa kita tidak percaya. Soalnya keramat, Pak, namanya keramat nih memang sesuatu yang tak bisa dijangkau pakai akal. Kalau di kitab di mana ya saya baca itu ya? Kalau tidak salah Manaqib Auliyail Khamsin, 50 wali agung. Di situ ada seseorang yang ada di Masjidil Haram nih. Orang lagi qomat. Allahu Akbar, istilahnya gitu. Tahu-tahu kebelat beliau. Hendak bahira. Bingung, ini awak ada di tengah-tengah nih. Secara logika tuh payah nak melangkah-langkahi orang nih. Andaikan pergi pun hampir bisa dipastikan tertinggal di sembahyang. Ya karena keadaan sudah mepet. Akhirnya apa kata orang sebelah beliau tuh? Nak buang air ya? Iya. Masuk nih ke jubah nih, pakai jubah. Ya. Langsung macam orang kena kelumbuni begitu. Sekali dibuka, set, sudah kayak ada di hutan. Yang di hutan tuh ada sungainya bersih, ada seakan-akan ada tempat WC-nya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Buang air lah dengan santai, tidak perlu itu terburu-buru, sampai mandi lagi beliau. Ya, udah mandi, berwudu, selesai bersih. Langsung kata orang itu, sudahkah? Sudah. Masuk lagi ke jubahnya, masuk. Sekali masuk, saat dibuka di tempat tadi lagi posisinya. Dan hebatnya itu, qomat itu belum selesai. Nah, coba bayangkan tuh keramat apa pengarangnya macam itu tuh. Bisa dipindahkan ke tempat lain yang di situ bisa bahira sepuasnya, mandi pula bersih, bisa berwudu, sekali dibalikkan lagi ke tempat semula di Mekah. Qomat tadi itu belum selesai, padahal qomat tuh adakah semenit kira-kira orang baca qomat ya, tidak sampai. Nah, macam mana kita tidak ada percaya tuh itu keramat. Jadi kalau Allah yang punya gawi, ya macam mana tidak ada bisa dipercaya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita peristiwa Isra Mi'raj 20 detik. Cuman kan kalau Isra Mi'raj kan mukjizat, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke Sidratul Muntaha, singgah di beberapa tempat, bahkan waktu di Masjidil Aqsa sempat ngimami pula Rasulullah SAW, mengimami para nabi, para malaikat, ya. Berapa kali turun naik dari Hadratullah menuju langit yang kelima, ketemu sama Nabi Musa kan. Nah, ternyata setelah balik kembali lagi ke Mekah, kata para ilmuwan meneliti cuma 20 detik. Ya, kenapa 20 detik? Karena ngukur bekas duduk Rasulullah dari awal berangkat sampai balik lagi itu hangatnya itu masih belum hilang. Jadi kalau diukur-ukur tuh kalau kita duduk ini bekas dudukan kita tuh hangat. Nah itu kira-kira kisaran kehangatan itu akan memudar itu 20 detikan. Ini masih belum. Nah itu Allah yang punya gawi macam mana. Nah itulah keistimewaannya seperti itu. Kemudian aku merasakan dan aku telah membuktikan pula kebenaran kenyataan ini dari seorang guru, yaitu beliau yang mulia Abil Makarim Zainul Abidin Muhammad Al-Bakri. Semoga Allah berkenan membelokkan ilmu dan doa beliau kepada kita.
Mudah-mudahan kita dapat percikan doa beliau. Dan menghimpunkan kita di bawah bendera beliau. Berarti wali ganal kayaknya nih. Ya. Dan beliau adalah guruku. Pada suatu malam dalam bulan Ramadan tahun 966 Hijriah, ia sedang duduk-duduk seraya menghadap ke Baitullah. Siapa tadi nih? Imam Abil Makarim Zainul Abidin Muhammad Al-Bakri. Ia sedang duduk-duduk seraya menghadap ke Baitullah, memandang ke arah sana. Ketika itu aku di belakangnya bersama sejumlah murid-murid beliau duduk di belakangnya. Tiba-tiba guru bangkit, berdiri dengan gerak-gerik sebagai layaknya seseorang yang merendah diri dan beradab. Lalu kami pun mengikuti beliau. Padahal tidak ada sesuatu pun yang mendorong beliau untuk berdiri. Artinya tidak ada kejadian apa-apa, tapi ngapa perilaku beliau begitu. Juga tidak ada seorang pun yang datang berkunjung kepada beliau. Sesaat kemudian beliau duduk lagi. Lalu kami duduk bersama. Kemudian pada saat itu ada salah seorang murid yang lebih khusus di antara kami yang bertanya kepada beliau tentang mengapa beliau berdiri itu. Lalu beliau menjawab, ada wali-wali Allah yang berkunjung ke rumah ini dan mereka berkumpul dengan wali-wali Allah lainnya. Ini muridnya tidak ada yang tahunya ya. Nah, kisah ini serupa dengan yang tadi. Nah, jadi saya punya saudara itu yang wallahu alam ya, artinya diberikan Allah keterbukaan juga waktu melakukan ibadah umrah. Itu saya bercerita sama saya, apakah dalam kondisi tidur mimpi? Tidaklah, katanya normal, kondisi terjaga, memandangi Ka'bah itu dari atas. Jadi bukan yang di dekat putaran tawaf itu, bukan, mandangnya dari atas. Kan Ka'bah itu bertiga tingkat kan, Masjidil Haram itu ketepatan dia di atas. Dia saksikan di Ka'bah itu entah macam mana yang disaksikan, melihat seseorang yang berjalan membuka kerumunan orang yang ribuan tuh. Jadi dalam pelihatan dia nih, di situ tuh Ka'bah tuh orang-orang tuh macam kesibak gitu, karena orang gitu. Padahal kalau dihitung pakai akal macam mustahil katanya. Tapi pelihatannya macam itu. Limbah tuh hilang, set gitu. Nah, jadi siapa yang dilihat itu wallahu alam. Bisa jadi itu wali Allah, bisa jadi itu malaikat, bisa jadi. Tapi jelas katanya aku dibilang goreng, tidak goreng, tapi melotot mata tuh menyaksikan. Kok bisa gitu? Ya. Nah, ya kalau Allah mau ya santai membukakan gitu. Artinya bisa jadi kan. Nah, semoga manfaatnya dikekalkan oleh Allah Ta'ala bagi kita hingga ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya dosa dapat menjadi berlipat-lipat di kota Mekah, sebagaimana amal kebajikan juga menjadi berlipat-lipat di situ. Nah, jadi melakukan kebaikan 100.000 kali lipat, tapi melakukan kejahatan sama 100.000 kali lipat juga. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan yang dimaksud dengan berlipat-lipat adalah bertambah beratnya kadar dosa dan siksaannya. Nah, kalau dilakukan di Mekah bertambah berlipat-lipat. Nah, makanya tadi itu rugi betul orang yang diberi kesempatan bisa hadir ke Mekah malah disia-siakan dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Imam Ats-Tsauri meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, ma min rajulin yahummu bisayyi'atin illa tuktabu alaihi walau anna rajulan bi'adanin abina
hamma ayyaktula ya, ayyaktula rajulan bihadzal baiti la adzaqahu Allahu azza wa jalla min adzabin alim. Artinya tiada seorang pun yang ingin berhasrat hendak melakukan sebuah dosa di Mekah ini maksudnya, melainkan ia dituliskan atas dirinya. Jadi berniat aja, berhasrat mau melakukan dosa itu sudah dicatat dosa tuh kalau di Mekah tuh. Kalaupun ada orang yang berada di negeri Adan di Yaman sana, bertujuan hendak membunuh seseorang di negeri ini, di Mekah ini, niscaya pasti Allah Azza wa Jalla akan menimpakan siksaan kepadanya. Jadi walaupun kita di luar Mekah, tapi ada semacam keinginan berniat mau melakukan dosa di Mekah, nah itu dicatat juga sudah, ya, ditimpakan Allah azab kepada kita. Sebagian ahli tafsir seiring dengan hadis Sa'id bin Jubair dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di antara perbuatan zalim yang mana Allah Ta'ala akan menimpakan azab kepada pelakunya adalah mencaci pembantunya di tanah suci Makkah. Jadi tidak boleh kita mencaci pembantu di tanah suci Makkah. Ya kali-kali aja kita punya pembantu kita caci, tidak boleh. Atau ada pekerja-pekerja yang ada di Makkah itu, lalu kita dari jauh seakan mencaci dari jarak jauh, itu tidak boleh juga. Ya, artinya bisa nanti ditimpakan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sebuah kisah, wallahu alam bisawab. Maaf batin ya, waktu sudah hampir masuk. Nah, ketepatan pas pula di sini sampai di titik. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafana shalihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.